Dua-duanya memahami agama juga terjadi konflik juga dalam rumah tangga. Itu fakta lagi. Kita ini manusia bukan malaikat. Ya, jangankan kita, rumah tangga Rasulullah saja ada konflik. Sebenarnya kalau ditanya secara tulus, mana pilihan seorang istri, seorang ibu di rumah atau keluar rumah? Sebenarnya dia menyatakan ingin di rumah. Ya, ingin bersama anaknya, ingin mengasuh membesarkan anaknya. Tapi karena yang menuntut adalah keadaan. Karena memang kalau boleh disurvei ya hampir separuh penduduk negeri Indonesia ini hidup di bawah garis kemiskinan. Gumoh. Kalau seandainya ya, saya belum mendalami fakta terkait dengan Meta ini terkait penyiksaan yang dilakukan pada bayi itu. Bahkan ada yang ditusuk loh. Jadi nusuk di bagian tubuh. Ada video lain nggak sih? Kita belum sampai gali terlalu dalam, tapi kita ngelihat tuh kayak semacam ini orang kayaknya trouble gitu loh. Atau psikopat ya? Itu yang masih nggak ngerti. Jadi kalaulah seandainya itu dilakukan karena katakan luka masa lalu dia, kemudian juga dia orang yang gampang terprovokasi. Jadi takut berumah tangga kan? Kalau ada pilihan sebenarnya jangan buat masalah baru ya mending jangan lah ya. Karena kan memang tanggung jawab kan, laki-laki menikahi wanita kan memang harus menanggung jawab semuanya. Apalagi udah punya anak ya, gak bisa tidak aja jadi kayak kucing di rumah dong. Ya setelah kawin tinggal dah. Yang betina yang ngurusin. Ustaz, tadi kan kita ngelihat dua sisi nih, di mana si Meta ini sebagai pengelola yang basicnya ilmunya adalah parenting, yang selalu bersinggungan dengan anak-anak pastinya kan gitu. Kemudian bagaimana cara memperlakukan anak. Dan di satu sisi juga si orang tua yang nitipkan anaknya ke daycare ini kan juga adalah orang tua yang paham betul kewajibannya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu gitu kan. Ini apa kira-kira pesan moral yang mau disampaikan kedua orang ini yang ini juga harusnya jadi pertimbangan bagi orang banyak ketika ingin berumah tangga nih, terhindar dengan perkara-perkara ini apa gitu yang harus disiapkan. Nah, kalau dua pihak, yang pihak pertama siapa daycare-nya atau siapa namanya Meta itu, yaitu orang yang hanya menguasai ilmu tapi ilmu itu tidak diaplikasikan. Ya ini atau terlalu berat mengaplikasikan ilmu itu. Memang berat. Ya itu kan ketulusan itu kan bicara hati. Kembali lagi ke hati kan. Ya menyayangi anak itu bukan karena dia dipaksain, senyum sayang, nggak ada emaknya dihajar gitu kan. Itu semua kan ketulusan. Itu kan dari sisi manajemen bisnis dia juga bodoh gitu loh. Bukan jadi penasaran, dia mendirikan daycare itu sejak tahun berapa? Enggak, artinya gini, dari manajemen bisnis dia ini kan akan mematikan pelanggan dia sendiri kan. Jadi dari logika mana yang kemudian bisa membenarkan perkara itu gitu loh. Tapi sudah ketahuan penyebabnya kenapa dia lakukan itu, masih penyelidikan ya. Makanya dalam Al-Quran kan Allah singgung itu ya, dalam surah As-Saff ya, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa engkau itu mengatakan sesuatu yang enggak kau perbuat? Ya kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat marah, murka kepada orang yang bisa ngomong tapi enggak berbuat. Meta tadi mungkin secara teoritis parenting dan lain sebagainya luar biasa. Aja kali ya. Parentingnya kayaknya ya. Enggak tahu lah. Tadi kan Pak Zin yang bilang kan parenting. Dia menguasai ilmu parenting kan. Tadi sering dia buat promosinya, promosi segala macam supaya menarik minat supaya orang tua percaya anaknya ke hanya teorinya saja. Tapi pembuktiannya kan belum ada. Nah itu yang saya katakan. Dalam hal ilmu itu bukan hanya sampai ke lisan saja, tapi adalah pembuktiannya dengan amal, termasuk ya orang yang dikategorikan ulama, ustadz, kiai, begitu kan. Nah, jadi aplikasinya nol gitu. Jadi harus seimbang antara ilmu dengan amalnya. Walaupun sebenarnya case seperti ini bukan sekali dua kali terjadi ya. Ya semoga nih ya para orang tua segera bertobat lah ya. Punya anak urus aja lah anak sendiri ya. Lu dititipin amanah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berumah tangga punya anak urus lah, harus dikorbankan kan. Iyalah. Memang statusnya istri di rumah, ya di rumah aja bersyukur aja, rezeki nggak akan kemana ya kan. Nah ini yang tadi makanya pertanyaan saya belum tentu saya ingin tanyakan tadi, apa sih harus yang dipersiapkan oleh pasangan muda-mudi nih ke depan gitu kan, jadi pelajaran kan? Yang belum pernah, nasihatnya Ustaz, yang belum pernah, jadi nasihatnya kemarin mewakili. Nggak mau aku, transfer abang kota nggak bisa. Nah gimana Ustaz? Persiapannya, karena kan apa kira-kira gitu? Tantangan berhenti ekonomi, kerja ya berkorban lah ya.
tantangan ekonomi, kemudian problem rumah tangga juga, apalagi dengan tetangga yang kemarin kita lihat video yang viral, ada tetangga suka buat jahilin tetangga yang lain itu gitu. Jadi memang makanya dikatakan pernikahan itu membangun rumah tangga yang baru. Artinya menempuh kehidupan yang baru. Kehidupan ketika Cikgu single dengan couple itu beda. Karena menyatukan dua karakter yang berbeda, suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Maka ya walaupun ini sangat berat ya, kita yang sudah menjalani rumah tangga pun begitu. Berat nih. Berat dalam artian untuk mencapai visi misi di rumah tangga dalam Islam sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Belum dapat juga nih Ustaz. Ya, artinya itu semua by proses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung mendapatkan itu. Jadi jantungan ya. Nah, jadi alangkah baiknya bagi anak-anak muda yang sebelum menikah itu bukan hanya mensiapkan dari sisi finansial saja. Bukan hanya mensiapkan mental, tapi adalah mensiapkan ilmu bagaimana membangun rumah tangga. Ya, bukan hanya ilmu membangun rumah ya mewah untuk ditinggalin. Tapi nggak ada tangganya ya. Betul. Jadi menyiapkan ilmu itu jauh lebih penting ternyata. Dan itu pun saya evaluasi, saya pun begitu dulu itu kurang ilmu juga dalam berumah tangga gitu. Walaupun dalam hal ini kita harus banyak belajar membenahi diri begitu. Nah, untuk itulah para anak muda perlu juga mengkaji tentang fikih rumah tangga, ya, tentang hak kewajiban suami istri, tentang pengasuhan anak, pendidikan anak dan seterusnya. Jadi ketika dia menjalani rumah tangga itu sudah ada modal, dia punya modal dasar ilmu, tinggal diaplikasikan walaupun terkadang teori itu tidak sesuai dengan prakteknya. Tapi setidaknya dia punya dasar untuk merealisasikan ilmunya. Setidaknya mentalnya udah siap. Betul. Nah, Ustaz, itu yang diperlukan. Iya, ini pertanyaan saya justru berlanjut lagi. Jadi kalau orang bilang bahwa agama itu sebagai sebuah landasan gitu kan dalam menjalani segala kehidupan termasuk berumah tangga. Kira-kira garansinya seberapa gede gini Ustaz, bahwa agama itu memberikan kemulusan dan kemudahan untuk mewujudkan visi misi dalam rumah tangga, termasuk misalnya dalam konteks memelihara amanah yang Allah titipkan berupa anak tadi. Karena di sisi lain banyak faktor yang berseliweran kan, kayak tadi ada provokasi di media sosial bahwa wanita itu harus begini begitu segala macam. Itu kan akhirnya menggerus kesadarannya. Ini gimana ngekelopkannya Ustaz? Ya memang itu garansi dari Allah dan Rasulullah, ya siapa saja yang memang memegang petunjuk hidayah dari Allah Rasulnya itu tidak akan tersesat. Sampai Rasul sendiri mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnah. Tinggalkan kepada kalian dua perkara, bila berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, termasuk di dalam pernikahan, ini mungkin pesan juga bagi Cikgu dalam ada tim kita yang bakal menikah ada siapa? Memilih memilih pasangan. Rasulullah itu kan nikahilah wanita itu karena 4. Tungkahu mar'atu liarba'at. Nikahilah wanita itu karena 4 alasan. Pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Ini ya relatif ya cantik. Standarnya Cikgu dengan Pak Zain kan beda gitu kan. Yang kedua adalah limaliha, karena hartanya. Dia kaya. Ketiga adalah nasabiha, karena keturunannya dia orang terhormat gitu, anak sultan gitu kan. Anak ada namanya haji tuki batubara. Yang keempat adalah lidinnya, adalah karena agamanya. Tarabat yadaka, maka cukupkan dirimu yang keempat, yaitu agama. Jadi memang ya agama itu menjadi standar terakhir. Tapi kenapa Ustaz itu nggak dijadikan sebagai garansi terbesar bagi seseorang untuk mengambil keputusan ketika berumah tangga? Karena yang melihat ini kan seperti sesuatu yang kalau nggak dicoba nggak tahu impactnya seperti apa panjang. Tapi ternyata setelah jalan, oh iya benar, bahwa memang harusnya haluannya ke sana gitu. Nah, ini kan kita kayak mempromosikan sesuatu yang orang lain belum pernah ngalami itu, kemudian kita menggaransikan pasti itu. Tapi akhirnya nggak itu juga yang diambil gitu loh. Itu gimana menjelaskannya Ustaz? Atau bentar, menarik juga ini Ustaz.
walaupun kedua-duanya memahami agama juga terjadi konflik juga dalam rumah tangga. Itu fakta lagi. Kita ini manusia bukan malaikat. Ya, jangankan kita, rumah tangga Rasulullah saja ada konflik. Ya. Kamu cikgu baca sejarah bagaimana istri Rasulullah Ya, sallallahu cemburu, alaihi wasallam. tahu. Bukan cemburunya, apa lagi? isu Keretakan rumah tangga. bukan isu selingkuh. Ya, Aisyah itu kan dituduh selingkuh sama seorang sahabat yang menuntunnya naik onta ketika masuki Madinah karena dia tertinggal dalam perjalanan safar Rasulullah. Apa kata dunia bahwa istri Rasulullah itu bersama laki-laki lain. Waktu itu kan tidak banyak penduduk tahu orang begitu. Ya, itu akan menjadi fitnah besar sampai Allah yang menyelesaikan. Sampai Abu Bakar juga terguncang ayahnya, mertua daripada Rasulullah. Dan Rasulullah hampir-hampir termakan isu itu ya. Iya, itulah ya kita manusia makanya. Gak datang seketika itu Jibril menyampaikan it's not true story. Suka-suka kau ya kan yang terakhir nanti kan. You wrong gitu. Kak belum bilang gitu ya. Itulah fitnah. Makanya makanya saya katakan apa? Tidak ada rumah tangga itu yang langgeng-langgeng begitu saja, nggak ada. Justru itu juga menjadi warna-warni. Seperti itu ya. Ya, warna-warni kehidupan. Nggak kirain karena harus masing-masing kedua belah pihak mengontrol diri ya. Ya sudah. Ke Misal mau marah nih. Ke lab aja lah. Ya dikontrol jangan marah. Gitu-gitu. Sudahlah yang penting kita adem-adem aja. pengalaman hidup lo gimana sebenarnya? Coba Sebenarnya sih ya memang adem-adem aja. Mas aja ada masalah gue. Jadi itu gak garansi juga ya. Walaupun memang sama-sama paham ya. Belajar agama yang sama. Ya, tuntunan intinya, sama. Tahu cerita-cerita. Intinya itu semua by proses. Ya, semua by proses. Walaupun banyak juga rumah tangga yang adem-adem aja, tidak ada ribut-ribut. Semua penuh dengan kasih sayang. Bagaimana kisah rumah tangga Ustadz almarhum Arifin Ilham itu kan akur-akur, istrinya 3 tapi baik-baik semua, akur-akur, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai. Ya, bahkan anaknya pun bercerai itu juga dalam kondisi yang berpisah baik-baik ya. Iya. Kurang paham, kita nggak ngikutin itu soalnya. Hanya yang laki-laki kemarin menikah itu. Oh iya. Termasuk yang terakhir loh yang ada filmnya 170 berapa hari? 172 ya, Vivi. Ya. Oh yang iya Itu kan salah yang satu anaknya meninggal ya. kan. Salah satu anaknya juga itu. Artinya gitu Yang kita ngelihat menjalani rumah tangga gimana sebentar biografinya aja. almarhum ayahnya ke anaknya itu memang betul-betul terbentuk secara baik gitu loh. Kita ngelihat Tapi yang seperti satu sepertinya agak lebih kayak selebriti ya kalau cerita itu juga akhirnya diikuti. Tapi kita nggak ngebahas itu ya. Kita nggak ngebahas itu. Tapi kalau dari yang tadi dari yang membuat kita kaget adalah tadi dia tampilannya si pembunuh tadi itu kan muslimah sekali ya gitu ya. Pembunuh belum dibunuh. Belum ya? Penyiksa. Penyiksaan. Nah, itu kan Jangan muslimah membunuh. ya kan. Nah, seperti itu. Walaupun itu nggak jaminan juga ternyata kalau misalnya tingkat keimanan juga nggak tinggi Ustaz ya. Ya itu perbuatan keji dan mungkar itu ya berpotensi dilakukan oleh manusia siapapun dia. Walaupun dia bergelar berilmu atau tak berilmu karena Bisa saja ya, potensi itu ada saja dan seperti banyak terjadi kan. Begitu. Intinya itulah kita banyak berlindung kepada Allah dari fitnah dunia ini, Fitnah dazal gitu ya. Fitnah keburukan, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah Memang jabatan. wanita ini memang fitnah dunia nih Bang. Ustaz, kalau kita berlanjut pertanyaan tadi bahwa salah satu problemnya muncul adalah sebabnya wanita bekerja gitu. Nah, kira-kira apa sih kira-kira statement yang bisa menggugah para perempuan atau ibu-ibu di rumah sana yang kemudian bisa berpikir ulang untuk memberikan opsi bahwa lebih baik menjaga anaknya sendiri daripada harus bekerja sebagai wanita karir? Ya, sebenarnya kalau ditanya secara tulus, mana pilihan seorang istri, seorang ibu di rumah atau keluar rumah? Sebenarnya dia menyatakan ingin di rumah. Ya, ingin bersama anaknya, ingin mengasuh membesarkan anaknya. Tapi karena yang menuntut adalah keadaan. Karena memang kalau boleh disurvei ya hampir separuh penduduk negeri Indonesia ini hidup di bawah garis kemiskinan. Lagi tadi saya ada share kan bahwa masyarakat menengah itu sudah hampir musnah, bahkan di bawah menengah karena berada dalam kondisi krisis ekonomi, bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan sedang mengalami kesulitan gitu, inflasi terjadi dan seterusnya. Jadi itu tuntutan gitu, mau tidak mau gitu. Kalau enggak dia akan sulit untuk bisa hidup secara
secara survive aja sulit ya. normal begitu kan, banyak yang menyewa rumah, cicilan kendaraan, belum lagi pendidikan anak, bayar listrik, bayar air, semualah. Kalau suaminya saya dengan gaji UMR nggak cukup, maka mau nggak mau dia harus bekerja. Jadi ini juga dikembalikan kepada keyakinan konsep rezeki. Ya, rezeki itu dari Allah, di samping tadi pemahaman keyakinan, di samping juga dia bisa menghasilkan uang tanpa harus keluar dari rumah. Hari ini Itu kan, ya opsinya itu ya. iya, hari ini kan banyak ya para ibu-ibu yang kreatif, Online ya gitu bisnis ya. online atau Marketplace. dan apa aja bisa diolah seperti ini. Tolong diiklanin, udah kita minum. Oh iya. nanti kita ketemu. Ada momennya. Ini Gimana kan bisa rasanya? juga. Rasanya gimana? Luar biasa. Namanya Ya, gratis, ini, luar biasa. Ini salah satu ya hasil produksi teman kita ya. Ini Riandani ya. Kemari nih, kameranya, namanya. kemari. Kita ke sana. Ini diproduksi sama namanya Riandani. Ini minuman asli rasa pala 100%. Si Pala namanya ya. Si Palo ya. Ini baik buat kesehatan dan ini di Minuman Sumatera herbal, Utara. minuman herbal ya. Ini belum banyak yang punya ini. Ini murni pakai gula dan gak ada campuran lain dan memang dari buah pala yang biasanya dibikin manisan-manisan itu. Iya. Nah, ini jadi beliau dosen yang sangat kreatif, jadi dosen trainer nih, ya. Masya Allah. Tabarak. Jadi boleh dicoba nanti ya, bisa ini dicari. juga ini bisa jadi reseller juga ya dengan bisa potensi ibu-ibu yang di rumah yang mungkin kerja di luar. Silakan ibu-ibu ya kalau mau mencoba si Palu ini ya, silakan ya. Kita mau buka ini si Pak Riandani ini membuka reseller kalau misalnya mau menjual kembali lagi si Palu ini harganya 10.000. Jadi kalau misalnya mau jual banyak mungkin lebih murah ya. Jadi ya reseller lah, tambahan intinya tambahan. reseller. Jadi nggak perlu keluar rumah juga gitu kan. Bisa jual online ya. Betul. Produknya juga kayaknya tahan lama karena bisa disimpan di lemari es. Dan ini seger. Harga tetap seger. fresh ya. Makasih banyak si Palo ya, sudah ya, thank you so much Om Dani berkontribusi ke acara ya, kami Riandani. Ya, ini produksi. Saya ucapkan terima kasih sama si Palo aja deh, enggak jangan sama Om Riandaninya. Nanti kita kapan-kapan kita undang, beliau juga bercimpung di sertifikasi halal untuk UMKM. Baik. Ustaz, saya berlanjut pertanyaan saya tadi bahwa terkait dengan wanita pekerja dan habitnya wanita pekerja ini ujung-ujungnya nanti sama seperti yang pernah kemarin kita diskusikan sebentar bahwa kadang-kadang ini melihat bahwa wanita ingin melepaskan kewajibannya sebagai seorang pendidik ya atau sebagai ibu yang pada hakikatnya adalah menjaga anak-anaknya dan rumahnya secara baik gitu kan. Tapi yang kadang-kadang sering berseliweran juga di media sosial tuh wanita tuh nggak punya kewajiban untuk mengurusin pekerjaan rumah sehingga dianggap wajar gitu bahwa nitipkan anak ke rumah itu ke penitipan anak itu satu hal yang itu menanya itu benar nggak sih gitu. Pernyataan itu katanya kewajiban mengurus rumah tangga bukan kewajibannya seorang istri. Itu kok bisa ya cuma nggak masak. Menerjemahkannya ini gimana? Nggak masak, nggak nyapu, nggak gitu-gitu, benar nggak sih itu? Ya, jadi harus kita pahami porsinya ya. Yang pertama dalam masalah rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu idealnya ditunaikan secara seimbang. Jangan sampai lebih besar menuntut hak daripada kewajiban. Begitu. Kemudian apakah benar seorang istri itu tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya? Nah, asalnya memang suami yang menyediakan. Sampai terkait dengan bolehnya seorang istri itu anaknya disusukan kepada ibu persusuan. Itulah rodoah ya, menyusukan kepada orang lain kalau suaminya mampu. Kalau tidak mampu dia menyusukan karena justru lebih baik air ASI-nya langsung yang keluar yang ibu kandung yang diminum oleh anaknya. Nah, terkait dengan hal itu maka kewajiban suami yang pertama wa alal maulidahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah itu adalah memberi nafkah, memberi rezeki, makan, tempat tinggal dan pakaian yang ma'ruf, yang pantas. Tapi lanjutan ayat itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupannya. Kalau suami sanggupnya memberi nafkah, istrinya gaji UMR ya sebatas itu kemampuan dia, tidak boleh menuntut lebih. Begitu. Nah, sebaliknya istri memang tadi idealnya semua dipenuhi, tapi ketika suami tidak mampu bagaimana?
Ya mau nggak mau istri harus berperan. Makanya aku nggak mau tahu mas katanya gitu. Ya, itu zaman sekarang memang dituntut sama ini ya, sama hidup itu sendiri ya kali Ustaz ya. Kemewahan harus dikejar. Makanya hadis tadi kan saya sebutkan ya terkait dengan kepemimpinan ada pada siapa saja, termasuk pada seorang istri. Tadi kan saya sebut wal mar'atu ra'iyatun baiti ba'lihi ya wa ahlihi wa hiya mas'udiyatun, bahwa seorang istri bertanggung jawab terhadap rumahnya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan dia akan minta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya itu. Kalau itu semua kepada suami nggak akan keluar hadis ini. Ya ini saya sering juga dipertanyakan begitu. Tegaskan Ustaz. Artinya Tegaskan. semua kan hadisnya tadi pertama kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian. Kedua, kepemimpinan negara, ya. Ketiga, kepemimpinan laki-laki terhadap keluarganya. Baru yang keempat, kepemimpinan istri terhadap rumah tangganya dan anak-anaknya. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Kalau tadi semua suami yang menyediakan, nggak akan ada hadis itu. Termasuk ketika Fatimah binti Muhammad SAW meminta pembantu, ya dia Ali tidak memiliki kesanggupannya dan dibilang Rasulullah ya bersabar sampai penggilingan gandum itu atas mukjizat Rasulullah bergerak sendiri menggiling gandum sampai rusak tangan Fatimah untuk menumbuk gandum karena dia nggak punya pembantu, dia minta pembantu. Sudah minta ya? Iya, Rasulullah mendoakan. Gitu. Jadi memang sesuai kesanggupan. Justru di sanalah pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada istri yang memang benar-benar mengorbankan waktu tenaganya untuk keluarganya, termasuk anak-anaknya, termasuk suaminya. Faktanya ya kehidupan umatnya Rasulullah itu lebih enak sebenarnya daripada Rasulullah itu sendiri ya, bahkan untuk putrinya sendiri ya. Benar. Kurang bersyukur aja sih memang kebanyakan orang-orang dah. Iya Ustaz, ini ada penanya dari ada penanya akhirnya ya. Dari Lala Pipi. Lala Pipi. Entah Pipi yang di situ kita Lala nggak Pipi tahu. di mana nih? Dari mana? Ada nggak? Enggak. Jadi Lala Pipi ini bertanya, Ustadz mau nanya bagaimana jika kondisinya wanita itu single parent dan kerja untuk anak dan kehidupannya. Oh ya, gimana itu Ustaz? Iya, memang ini sekali lagi single parent artinya anak yatim ya. Sebenarnya itu anak yatim menjadi tanggung jawab negara dalam Islam. Masya Ya, Allah. Negara lagi nih ya. Negara, betul. Ya makanya dalam konsep ekonomi Islam ada Baitul Mal yang akan menyantuni orang fakir, miskin dan anak-anak yatim. Padahal di negara kita undang-undang pasal 33 anak yatim, orang miskin, telantar. Memang dipelihara Ustaz. Memang dipelihara sama mereka. Biar banyak gitu. Dipelihara supaya tidak sedikit tapi makin banyak jumlahnya. Memang ya dipelihara, benar. Jadi itu dulu pertama negara. Kedua yang bertanggung jawab adalah keluarganya. Keluarganya ini kan bisa dari pihak suaminya, dari pihak istrinya. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan ya mau nggak mau dia harus untuk menafkahi anak-anaknya. Dan ini menjadi tanggung jawab ibunya karena tidak ada lagi yang mau menanggungnya. Siapa? Neneknya masih ada nggak? Gitu. Jadi neneknya bisa dititipkan dulu sama nenek, tapi nenek digaji lah. Dalam kondisi seperti itu ya Islam justru menekankan untuk bisa jangan sampai menzolimi dirinya dan orang lain. Ya dia harus bertahan hidup termasuk menafkahi anak-anaknya, apakah dia jualan atau dia bekerja. Itu udah sekali lagi tuntutan. Maka yang kelak bertanggung jawab itu sekali lagi negara, penguasanya, pemimpinnya, membiarkan rakyatnya mengurusi urusan dirinya sendiri gitu ya. Ya mengurusi urusan dirinya sendiri tanpa diperhatikan. Berapa banyak ya masyarakat kita seperti itu. Itu ganjarannya apa itu Ustaz? Yang pemimpin yang begitu zalim. Masuk api neraka mereka ya? Iyalah, zalim. Ya. Memprihatinkan sekali ya. Ya semangat dia buat Pipi dan Lala ya. Pipi dan Lala Pipi. Lala Pipi namanya. Lala Pipi ya. Kalau bisa ya memang ada kakeknya, neneknya titip aja. Cari papa baru aja lah. Atau cari papa baru, nanti setelah papa barunya lebih mapan berhenti bekerja aja. Jadi tetap ngurusin anaknya. Cuman yang terbalik sekarang kan gini ya, mampu bayar daycare, bayar kan. Tapi kalau misalnya dirawat sama orang tua, neneknya gitu nggak mampu bayar. Ini bermasalah juga ini. Kan ada gitu kan.
Diurus sama Tapi neneknya. ada hukum Islam nggak Ustaz terkait dengan menitipkan anak ke orang tua itu? Nggak ada, itu bukan kewajiban nenek, kewajiban ibunya. Ya, kebanyakan itu justru menjadi Enggak, yang terjadi sekarang kan gitu. Ya karena sibuk ya dengan pekerjaan, anak kan nggak ngurus nih ya kan. Kalau misalnya ke daycare bayar kan, tapi dititipkan ke orang tua, tapi orang tua nggak dibayar, itu maksudnya. Jadi neneknya ini sudah punya hitung-hitungan lah yang jelas ya berapa komisi-komisi. Harusnya dibayar lah orang tua itu kan. Ini kan enggak. Ya tadi Ustaz kita kembali kepada bagaimana sebenarnya seorang wanita dalam konsep Islam itu memang prinsipnya nggak ada kewajiban, cuma porsinya dibagi kan. Berarti bisa jadi Cikgu nanti kalau seandainya konsep Islam mau dijalankan banyak tuh loh. Dia harus berhenti bekerja. Enggak, banyak jasa-jasa penyedia susu ibu-ibu kepada anak-anak. Banyak pasti Ustaz ya. Nah, itu jadi profesi juga, profesi tambahan, menyediakan jasa menyusui. Karena dibayar loh. Janganlah nanti ada hukumnya nggak tiba-tiba sesusuan gitu menikah gitu kan? Ya nggak boleh. Nggak boleh juga tuh. Nggak bisa juga. Nggak apa-apa nggak bisa lah. Ya kan Ustaz? Iya mahram persusuan. Mana bisa? Betul. Ketika dewasa ternyata satu tapi gini susuan loh, kita kan melihat sekarang bagaimana besarnya tanggung jawab seorang suami ketika ada seorang istri yang menolak nggak mau atau nggak bersedia menyusui anaknya. Itu kan juga jadi bahan pertimbangan. Solusi tren 2024 misalnya ada jasa ini nitip anak, ini kedepannya jasa menyusui ya kan Ustaz, betul ya. Dan itu visioner. Jadi apa yang belum terjadi dia sudah memikirkan, kurang lebih seperti itu visionernya gitu. Emang mungkin. Saking udah susahnya tadi ya, iya. seperti yang Ustaz bilang ya. Daripada dia keluar juga akan kerja di luar, udah opsinya makin susah gitu ya hidup ya, bukan makin lebih baik ya. Karena wanita sekarang kan pengen perawatan, pengen ini itu segala macam. Jadi akhirnya udahlah. Jadi nanti gampang ya nyari donan ya, menyediakan susu ya, wanita apa? Menyediakan jasa menyusui. Jasa menyusui. Ya, oke juga ya. Itu tolong dicatat 2024 visi. Enggak lah. Baik. Moh aku. Ustaz, gumoh. kalau seandainya ya, saya belum mendalami fakta terkait dengan Meta ini terkait penyiksaan yang dilakukan pada bayi itu. Bahkan ada yang ditusuk loh. Jadi dia nusuk di bagian tubuh. Ada video lain nggak sih? Kita belum sampai gali terlalu dalam, tapi kita ngelihat tuh kayak semacam ini orang kayaknya trouble gitu loh. Atau psikopat ya? Itu yang masih nggak ngerti. Jadi kalau lah seandainya itu dilakukan karena katakan luka masa lalu dia, kemudian juga dia orang yang gampang terprovokasi atas keaktifan seorang anak-anak di hadapan dia ini gimana nyikapinya Ustaz? Apakah memang sebaiknya sebelum kita nitipin anak itu kejiwaannya diperiksa dulu atau gimana sih? Gitu loh. Iya. Jadi yang pertama tentu bagi orang yang melayani jasa itu kalau kita bukan seorang yang penyabar penyayang nggak usah lah, ya kan, ngukur diri. Kita bisa ngukur diri kita ya. Saya orangnya penyayang, penyabar enggak. Kalau nggak penyabar enggak usah gitu kan. Jangan dipaksa kita anak orang diketepakin gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, tentunya bagi ibu yang mau menitipkan anak ya harus meneliti lebih jauh tentang tempat anak itu ditipin. Kan banyak juga penilaian dari orang lain bagaimana anaknya selama dirawat di situ, diasuh di situ ya. Tentu ini perlu banyak investigasi untuk hal yang positif. Kalau memang tidak rekomendasi ya dia harus cari tempat yang lain begitu. Baik Ustaz. Agak menyimpang pertanyaannya jauh sedikit aja tapi terkait dengan tadi keaktifan anak ini ada juga tren kita ngelihat kalau pas lagi di masjid itu Ustaz. Banyak sekali orang-orang tua yang melihat anak-anak itu kasar terhadap anak kecil kalau pas masuk ke masjid. Kadang tangannya itu panjang tarikannya. Iya kan, bahkan disetrap segala macam. Ini gimana juga nih menyikapi orang tua yang seperti itu? Artinya kan kalau tadi dia tempat penitipan anak, ini orang yang anak-anak yang masih kecil-kecil rajin ke masjid gitu kan, menyikapi orang tua yang juga kasar kepada anak kecil di rumah ibadah. Ini gimana nasihatnya Ustaz ke mereka? Ini memang menjadi satu problem di masjid ya. Satu sisi orang tua, orang dewasa yang hendak menunaikan ibadah sholat fardu berjamaah, ingin khusyuk. Tapi anak-anak selalu ribut, main-main, kadang lompat sana, lompat sini, kadang nggak tentu arah ininya. Maka banyak juga orang tua yang emosi terhadap anak-anak sholat di masjid. Maka harus dicari solusinya. Ya, solusinya ya diantara di masjid kami itu kita beri solusi anak-anak itu sholatnya di teras masjid, jangan di dalam, di luar, di teras, supaya tidak mengganggu orang yang sholat di dalam, kekhusyukannya tidak terganggu.
Nah, tentu kalau orang tua yang marah emosional gitu ya tak bijak juga begitu kan. Kalau gitu di masjid gitu dia sampai teriak, sampai membentak begitu kan, itu tak baik juga. Hanya ya baik-baik kita sampaikan supaya anak-anak itu juga tidak trauma ke masjid. Kalau anak-anak dilarang ke masjid, siapa yang meneruskan keaktifan masjid? Betul. Kalau anak suruh pulang begitu kan. Kasarnya luar biasa. Siapa anak-anak yang akan ke masjid kalau mereka Dia lupa kali ya. Dulu kayaknya dia anak-anaknya gimana gitu ya, lupa kali dia. Mungkin zaman kan sama aja ya. Jadi BKM Masjid akan mengaktifkan barangkali guru ngajinya, mengaktifkan remaja masjidnya untuk mendidik anak-anak itu supaya sholatnya tertib, tidak main-main atau ditempatkan di luar masjid, di teras supaya tidak mengganggu orang. Saya kira itu. Baik. Jadi Cikgu silakan, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, jangan lupa ya untuk men-subscribe, like, comment, and share kita punya YouTube channel ya, Podcast Naira, Info Podcast Naira, dan juga memfollow kita punya Instagram, Facebook, Spotify, dan juga TikTok ya. Kapan ya kita live di TikTok ya? Apa operator? Kapan operator? Kayaknya udah saatnya kita live. Disman ya, udah bisa ya. Kan udah banyak ya. Kita punya followers ya. Followers sudah banyak ya. Nah, dan acara kita sporting sepenuhnya di yang selalu ya, dan nggak bosan-bosan. Terima kasih ya. Semoga bisa sponsor buat acara event yang lebih besar. Mana dia? Mana dia sponsornya? Oke. Itu kurang lebih dia mau bilang apa? Jasa pindahan rumah, gimana? Jasa pindahan gitu. Iya. Oh, dia teriak itu. Ya, saking semangatnya itu. Oke. Jadi jangan lupa untuk semuanya ya, yang selalu dengan setia menyaksikan lah ya, menonton kita selalu live di Naira Podcast Studio ya. Untuk kalau urusan pindah-pindahan ya, kirim barang, kirim mobil, ke Mitra Logistik. Motor, langsung aja hubungi www.mitralogistik.co.id. Ya, terima kasih banyak juga Dulu, ini sahabat podcaster. Instagramnya sama ya? Instagram semua. Oke. Masih sama ya. Ya, untuk sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini, terima kasih banyak. Dan bagi Anda yang pengen hadir dan nampil di meja podcast kita atau mau promosi, ya sama seperti si Palu. Terima kasih sekali lagi si Palu. Gimana rasanya tadi? Oke ya? Oke. Asam-asam kecut gimana? Enggak? Asam-asam jambu ya. Asam-asam jambu enak ya. Ya, intinya bagi Anda yang ingin tampil di meja podcast kita, boleh langsung menghubungi kita di Instagram, DM di Facebook, juga di Spotify dan TikTok kita, atau Anda bisa menghubungi kita langsung di 081161985050. Ya, langsung di 081161985050. Ya, mudah-mudahan ini ke depan makin banyak yang mampir ke studio kita untuk semakin banyak yang mau sponsor ya, kita bantulah untuk kita promosikan. Ya, kita promosikan. Ya, ini bisa nanti ngubungin ke 0821 67475006 ya untuk pemesanan ya. Semalam Mang Madu lupa punya Om Junedi. Nanti kita ingatkan kembali. Ya Ustadz, mungkin bisa dikasih pesan-pesan yang mendalam sekali bagi yang sudah berumah tangga dan bagi yang akan berumah tangga terkait menghindari hal yang seperti ini, bahwa memang kadang-kadang orang beranggapan materi itu adalah segala-galanya, sehingga nggak bisa memprediksi atau mewanti-wanti hal-hal yang akan terjadi seperti fenomena yang kita tampilkan di awal tadi. Ya, jadi yang perlu kita ingat bahwa kita semua punya tanggung jawab ya. Bila kita seorang istri punya tanggung jawab terhadap suami, sebagai ayah dan ibu punya tanggung jawab terhadap anak, maka itu semua adalah amanah yang dititipkan oleh Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban itu semua. Kalau kita punya diamanai anak, maka kita bimbing bina anak itu dengan sebaik-baiknya, walaupun kita sebagai manusia tak luput dari kekurangan dan keterbatasan, tapi itu tidak menjadi alasan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, pendidikannya, ya, pembinaan, bimbingannya dan seterusnya. Khusus bagi para ibu-ibu nih, para ibu-ibu. Ya bagi ibu-ibu yang bekerja di luar, ya kalau memang tidak menguntungkan dari berbagai macam aspek, umpamanya dia bekerja nitipin juga mengeluarkan biaya, remis kalau uangnya habis-habis itu kita udahlah Bu, mendingan usaha di rumah saja bersama anak, itu jauh lebih baik. Menghabiskan waktu bersama anak di rumah untuk membimbing langsung tanpa perantaran orang lain itu jauh lebih baik. Tadi yakin rezeki dari Allah, insya Allah kalau kita
ada yang kita upayakan, akan ada saja jalan-jalan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, saya kira Dan itu Anda pun Pak Haji. akan terkenang-kenang itu ya sepanjang hidupnya ya. Iya. Pokoknya kalau belum waktunya punya mobil, nggak usah dulu punya mobil lah, ya hidup apa adanya dulu ya. Iya. Itu aja. Baik. Ya. Terima kasih banyak kepada sahabat podcaster sekali lagi Ya, sudah betul. ngikutin kita 1 jam 4 menit ya. Mudah-mudahan apa yang Banyak kita manfaat lah ya. memberikan manfaat. Sharing-sharing kita menambah ilmu Anda untuk berpikir Amin ya robbal alamin. lebih matang lagi ya, menyiapkan kerangka kehidupan di masa akan datang ya, karena Apalagi yang mau berumah namanya, tangga ya, sebenarnya ya, namanya berumah tangga, mental. punya anak itu ada satu hal yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia ya. Syukur-syukur alhamdulillah punya anak ya. Iya. Kalau nggak punya anak tetap semangat bikin Tetap anak. semangat bikin anak. Oke. Terima kasih Ustaz Tommy. Ya, sudah hadir di meja podcast kita. Kami juga berdua mohon undur diri. Aku Yan Juna. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.